Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita selalu panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita semua selalu diberikan kenikmatannya sehingga kita sampai bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Dan kita berharap di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak akan dikumpulkan bersama beliau dan digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai video ini dibuat, semua orang masih meributkan masalah corona. COVID-19 ini membuat semua dunia, tidak hanya Indonesia, membicarakan setiap hari, setiap jam, setiap menit tentang virus corona atau yang disebut COVID-19. Yang selalu diceritakan tentang penularannya, yang selalu diceritakan tentang pencegahannya. Bahkan banyak diceritakan di media sosial, di media elektronik tentang hal yang sangat-sangat menakutkan mengenai COVID-19 ini. Bahkan ada larangan mudik, ada larangan berkumpul, ada bahkan yang lebih parah lagi ada larangan orang beribadah ke tempat datang ke tempat ibadah. Tanpa semuanya ini ada yang mengingatkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan virus COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Ini ada maksud tertentu yang mana setelah saya pikirkan ada banyak hikmah dari kejadian ini. Bahkan ternyata kejadian yang membuat heboh seisi dunia ini, banyak pesan-pesan moral yang Allah sampaikan kepada hambanya. Bahkan ternyata pesan moral tersebut pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan semua hambanya. Kesan pertama yang Allah sampaikan kepada semua hambanya, agar hambanya ini menyadari segala kelemahan yang dimilikinya. Bahwa ternyata hamba ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, ila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan tersebut. Sebelum adanya wabah ini, banyak orang yang merasa dirinya kuat. Bahkan dari lisannya terlontar kalimat-kalimat, pasukan berani mati, tidak takut mati, siap mati. Dan ketika Allah berikan virus yang kecil ini, ternyata orang-orang yang dengan sombongnya mengatakan tidak takut mati, mereka semua sekarang sadar bahwa ternyata kita sebagai manusia masih memiliki perasaan takut yang sangat tinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar segala perbuatan kita ini belum bisa menjadikan jaminan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau kita masih merasa takut untuk mati. Ini pesan moral yang Allah sampaikan, bahwa tidak ada manusia kuat, semuanya lemah. Kekuatan yang dimiliki adalah mutlak pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral yang Allah sampaikan lagi, sebelum terjadinya COVID ini banyak terjadi perseteruan, baik itu dari kalangan ormas, baik itu dari kalangan politik ataupun kalangan saudara, kalau banyak perseteruan. Allah ingatkan di sini, ternyata kedamaian itu indah, dan ternyata kita sebagai manusia masih membutuhkan manusia lainnya. Terbukti sekarang Allah ajarkan kepada semuanya untuk menebar kasih sayang, berbagi sembako, ada yang
berbagi makanan, yang mana sebelum adanya wabah ini pandangan yang jarang kita lihat, pemandangan yang jarang-jarang sekali kita lihat. Namun sekarang kita lihat media sosial dipenuhi dengan orang-orang yang bersedekah. Yang mana kemarin media sosial lebih banyak dipenuhi kepada orang-orang yang mengujarkan kebencian, yang memecah belah umat, yang menunjukkan kesombongannya. Sekarang tidak. Kita baru tahu sekarang, oh ternyata kita hanya membutuhkan orang lain. Kita tidak sendiri. Kita tidak bisa merasa kita bisa memenuhi semua kehidupan kita sendiri. Perseteruan ini alhamdulillah dengan adanya virus ini jadi lebih banyak menurunnya, orang lebih banyak mengakui kesalahannya. Yang ketiga Allah berikan pesan moral kepada semua hambanya bahwa uang itu, harta yang kita miliki bukan segalanya. Bukan yang membuat kita bahagia. Bukan yang bisa membuat diri kita merasa menjadi orang kaya. Dari adanya COVID-19 ini, ternyata uang yang kita bangga-banggakan ini salah satu sarana virus COVID-19 menularkan kepada yang lain. Dan ternyata yang kemarin uang 1.000, 2.000 ini sangat biasa, tidak berarti. Dengan adanya virus COVID-19 ini ternyata nilai uang sangat berarti. Bahkan orang yang tadinya bangga memiliki harta, bangga dengan kekayaannya, dengan adanya COVID-19 ini, Allah ingatkan bahwa uang yang dimiliki oleh hambanya tidak menjadikan jaminan hambanya tidak tertular dengan virus ini. Bahkan kalau mau kita lihat orang-orang yang ada di jalan, orang-orang yang hidupnya kita lihat makan seadanya, dia kotor, tidur di jalan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang-orang penting yang kita lihat kehidupannya bersih, kita lihat menjaga kesehatannya dengan pengawal yang luar biasa, ternyata virus ini masih bisa menularkannya. Jadi pesan moralnya adalah harta yang kita miliki tidak menjadikan jaminan bahwa kita bisa selamat dari apa yang Allah kehendaki kepada kita. Subhanallah. Amanah pesan yang berikutnya Allah sampaikan kepada kita, pesan moral ini bagi orang-orang yang kemarin sempat melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas terhadap wanita-wanita yang sedang berusaha menutup auratnya dengan benar. Wanita-wanita yang berusaha menutup wajahnya daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemarin sempat viral yang luar biasa, ada yang mengatakan teroris, ada yang mengatakan ninja, ada yang mengatakan sok suci, bahkan banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas dilontarkan oleh kita seorang muslim kepada wanita muslimah yang sedang berusaha memperbaiki dirinya. Bahkan kalimat ini ada juga yang melontarkan tokoh masyarakat, kiai, yang harusnya tokoh masyarakat atau pemuka agama ini malah harusnya bisa memberikan keterangan-keterangan yang lebih baik lagi, yang bukan menghujat. Dengan adanya COVID-19 ini, Allah ingatkan, ternyata yang sehat itu yang menutup seluruhnya kecuali matanya. Betul kan? Ini kita di luar cita agama, karena di agama cadar bukan perkara yang wajib. Bukan lantas orang yang bercadar lebih mulia daripada orang yang tidak menggunakan cadar. Tidak. Wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menutup auratnya. Aurat seorang muslim itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Walaupun ada beberapa imam yang mengatakan wajib hukumnya menutup wajah juga.
Kita tidak membicarakan masalah itu, tapi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang sempat melontarkan makian, melontarkan ejekan, hinaan kepada wanita-wanita muslimah yang sedang berusaha menutup seluruh tubuhnya daripada pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita harus menghargai mereka. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini, saya lihat ya Allah, ternyata banyak orang yang mau tidak mau harus menutup wajahnya. Dia hanya menontonkan matanya, dia menutup hidungnya, menutup mulutnya. Demi apa? Demi terhindar daripada virus yang sedang melanda negara yang kita cintai. Bahkan tidak hanya wanita, laki-laki pun seperti itu. Ini adalah pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kita ini tidak bisa menghina orang lain, menghakimi orang lain, apalagi orang-orang yang sedang mencoba berbuat baik. Tidak hanya wanita bercadar, kayak misalnya ada orang bertato, biasa pemabok, terus sekarang dengan adanya karena mungkin dia takut kumpul-kumpul, akhirnya dia datang ke masjid sholat. Nah ini kita pun tidak bisa menghakiminya. Jadi, semua orang yang sedang mencoba berbuat baik, wajib hukumnya bagi kita untuk menghargainya. Pesan moral yang Allah sampaikan kepada kita dengan adanya COVID-19 ini, bagi perantau sekarang mulai kesulitan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan keluarganya. Nah, pesan moral ini adalah kemarin kita lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia kita kurang banyak memperhatikan orang tua kita kurang memperhatikan saudara-saudara kita. Dengan ada seperti ini kita baru merasakan, ternyata kita ini membutuhkan mereka. Kita ini punya ikatan yang kuat, ikatan batin terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita. Yang mana ketika larangan ini diberlakukan untuk kita tidak bertemu, ada rasa rindu yang luar biasa terhadap orang tua kita, rindu yang luar biasa terhadap keluarga kita. Yang mana sebelum ada COVID ini kita menganggap udah gampang, nanti bisa ketemu, sekarang nggak ketemu juga nggak masalah, sekarang nggak say hello juga nggak masalah. Tapi sekarang kita ternyata kita sadar bahwa kita tidak selamanya bisa berjumpa dengan mereka. Ini alhamdulillah kita masih hanya dipisahkan dengan masalah virus. Bagaimana kalau dipisahkan dengan kematian? Maka pesan moral ini adalah kita harus lebih memperhatikan lagi orang tua kita. Kita harus terus pantau kesehatan orang tua kita, keperluan orang tua kita. Ada lagi pesan moral yang Allah sampaikan kepada hambanya, yang mana kita tadinya jarang berkumpul dengan keluarga, kita disibukkan dengan sibukan dunia. Dengan adanya COVID-19 ini, Allah kumpulkan keluarga. Bahkan yang terindah adalah Allah berikan kesempatan satu keluarga berkumpul melaksanakan ibadah bersama di dalam rumah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat 5 waktu bersama keluarga. Ini keindahan yang tidak kita sadari dengan adanya COVID-19 ini. Dan yang tak lupa, sebelum adanya COVID-19 ini, banyak orang yang sudah diberikan kesempatan dari Allah dengan memiliki harta, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kesehatan, mengabaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah haram, menunaikan ibadah haji maupun umroh. Ini peringatan. Sekarang Allah larang. Allah tidak berikan kesempatan kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, entah nanti haji. Sehingga pesan saya, ketika nanti Allah angkat kembali wabah penyakit ini, bagi yang diberikan kesempatan dari Allah untuk bisa berangkat ke tanah haram dengan harta dan kesehatan yang dimilikinya, jangan pernah menunda-nunda. Karena kesempatan ini bukan kesempatan yang selalu bisa kita laksanakan, bukan waktu yang bisa kita menentukan, namun kesempatan ini adalah mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan sampai mengabaikannya. Ini saya alami sendiri. Saya alhamdulillah bergerak di bidang umroh bersama PT Ajikro, haji dan umroh yang sudah berjalan selama 17 tahun. Yang mana Ajikro ini disibukkan dengan berangkatnya puluhan ribu jamaah. Sebulan pemberangkatan bisa 4 sampai 6 kali.
Setiap jamaah yang pulang cerita merasa puas dengan pelayanan Ajikra. Sehingga apa? Sehingga saya punya semangat lebih tinggi lagi untuk mencari jamaah. Banyak perkara-perkara mungkin yang saya abaikan. Sekarang Allah ingatkan. Semua ditutup. Semua tidak melaksanakan kegiatan umroh. Semua PT tidak mencari jamaah, tidak menerima pendaftaran. Ini Allah peringatkan kepada semua. Jadi ternyata kadang kita lupa dengan kesibukan, dengan harta yang Allah berikan kepada kita, membuat kita lupa siapa yang memberikan ini dan harus kepada siapa kita berterima kasih dan harus apa yang kita lakukan. Semoga dengan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Covid-19 ini menjadikan kita lebih introspeksi diri lagi, menjadikan diri kita selalu melihat kesalahan kita, tidak melihat kesalahan orang lain, dan menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang menyebar kasih sayang kepada hamba lain. InsyaAllah mudah-mudahan Allah segera angkat wabah penyakit ini. Allah bersihkan kembali semuanya. Allah jadikan tempat bumi ini sebagai tempat yang indah untuk kita kembali. Al-Fakir mohon maaf kalau banyak kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan ini berguna wabil khusus buat diri Al-Fakir sendiri dan semua saudaraku yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.